di Jakarta. Penerimanya sebanyak 1.007.000 kepala keluarga. Sosial Tri Risma hari ini menanggapi surat yang disampaikan Gubernur Jakarta Anies Baswedan terkait adanya 90.000 data ganda yang belum divalidasi oleh Kemensos. Yang padan kemudian kita hapus, yang sama itu kita hapus. Nah, sehingga itulah bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk usulan-usulan baru. Risma mengaku terbuka untuk berdiskusi dan menyampaikan bahwa surat tersebut tidak menghambat pencairan dana bantuan sosial tunai di Jakarta lewat PT Pos. Saya tidak tahu persis yang surat yang dimaksud dari Jakarta, tapi yang jelas bahwa kemarin memang ada permintaan untuk menyalurkan lewat bank. Senin pekan lalu mereka sudah menerima berbentuk tunai senilai 600.000. Kemudian kita rapatkan, ternyata Bank DKI menyatakan tidak bisa karena harus membuat rekening baru, kemudian sehingga butuh waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan. Dan mulai hari ini mereka akan menerima berbentuk beras 10 kg per kepala keluarga yang nantinya akan diterima oleh seluruh kakak yang 1.007.000 kakak itu. Kalau memang kurang ya diusulkan saja. Papua itu jangan dikira Papua jauh sana tidak memperbaiki. Ada satu daerah kabupaten yang sudah memperbaiki data itu 100%. Tentu saja tidak mungkin sempurna, tidak mungkin. Dari 1,2 juta, Anda bisa sebut 2 nama, pastilah. Di negeri ini, data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu. Ada yang lapor ke saya, Bu, saya tidak terima. Kenapa? Setelah saya cek, loh kamu menerima, ini ada buktinya, kamu terima fotonya. Ya Bu, saya minta bantuan yang ini lagi. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi, ini semua ada aturannya dan itu semua usulannya adalah dari daerah di awal. Tidak usah nunggu dari pusat. Jadi begitu di daerah melihat ada masyarakat yang kesulitan, segera untuk dibantu. Prinsipnya adalah tidak melakukan markup dan kemudian memang tepat sasaran pada masyarakat yang benar. Selembar surat saya itu bisa membuat orang menderita. Surat Anies untuk Risma berujung sengkarut data Bansos DKI. Sengkarut Bansos atau bantuan sosial yang diperuntukkan masyarakat Indonesia tak pernah ada habisnya. Khususnya untuk wilayah Gubernur DKI Jakarta, sengkarut data Bansos ini belum selesai. Masalah Bansos di DKI Jakarta ternyata menjadi polemik yang cukup panjang, mirip demo 3 angka yang berjilid-jilid. Data yang tidak sinkron, pembagian yang kacau, habisnya dana Bansos, hingga gubernur yang disindir habis-habisan. Kacaunya data Bansos DKI ini bukan hal yang baru. Dulu bahkan sampai 3 kementerian memberi peringatan keras kepada Anies Baswedan. Ketiganya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi. Namun bukan Anies namanya kalau tak bisa ngelas dengan beribu kata. Setelah semakin semrawut, Anies pun kini menyurati Menteri Sosial baru yakni Tri Risma hari ini atau Risma. Surat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal permintaan klarifikasi data ganda keluarga penerimaan manfaat atau KPM bantuan sosial COVID-19 ditanggapi dingin oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini alias Risma. Menjawab surat Anies, Risma mengaku tak memahami sepenuhnya data ganda atau kesamaan KPM yang dimaksud Anies. Menurut dia, pihaknya terbuka untuk berdialog terkait hal tersebut. Saya tidak tahu persis samanya gimana, silakan komunikasi dengan kami, insya Allah kami akan buka semuanya. Tidak ada yang kami tutupi, kata Risma dalam jumpa pers Selasa 3 Agustus. Lewat surat beberapa waktu sebelumnya, Anies mengabari Risma untuk penangguhan pengiriman bansos kepada 99.450 penerima. Pasalnya, selain dari DKI, mereka juga tercatat sebagai penerima bansos yang dikirim Kementerian Sosial di bawah Risma. Nah, kemudian kita tawarkan ke bank yang lain untuk dengan bank-bank demikian pula. Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos dan alhamdulillah
sekarang sudah 95% untuk salurnya bantuan sosial tunai. Saya tidak tahu persisnya padan samanya tuh di mana, silakan komunikasi dengan kami, insya Allah kami akan buka semuanya, tidak ada yang kami tutupi. Bu Risma mampu, tapi kemudian kalau mohon maaf ya, naudzubillah min dzalik, saya nggak mau tiba-tiba diuji coba Tuhan, yang kasihan warga saya. Alih-alih menvalidasi data, Risma justru menyentil balik Anies terkait perbaikan data bansos yang mangkrak baru 40% dan penyalurannya lewat Bank DKI yang gagal tak sesuai rencana semula. Menurut Risma, sejumlah bank konon menolak rencana Anies untuk menyalurkan bansos lewat ATM. Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos dan sekarang sudah 95% untuk tersalurkan BST, kata dia. Berturut-turut, Risma juga menyoroti perbaikan data bansos DKI yang baru sekitar 40%. Ia mengaku bahkan sempat mengirim staf untuk membantu perbaikan data tersebut. Sejak jadi Mensos awal Januari lalu, Risma mengaku memang meminta kepala daerah memperbaiki data penerima bansos, namun katanya tak semua daerah mengambil langkah cepat dan aktif. Ia sempat menyinggung salah satu kabupaten di Papua yang bahkan telah memperbaiki 100% data KPM mereka untuk 2021. Menurut dia, perbaikan data bansos memang sewajarnya diperbaiki dan diusulkan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 13/2011 tentang penanganan fakir miskin. Artinya naik 100% karena kenapa? Kita bisa naik karena kami membetulkan. Kalau teman ingat yang kita hapus yang sama, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk usulan baru, kata dia. Jadi itu kenapa kemudian kami meminta daerah untuk kalau memang kurang ya diusulkan saja, imbuh Risma. Terpisah, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengaku masih menunggu klarifikasi dan validasi terkait 99.000 data ganda penerima bansos di ibu kota. Kalau memang kurang ya diusulkan saja. Papua itu jangan dikira Papua jauh sana tidak memperbaiki. Ada satu daerah kabupaten yang sudah memperbaiki data itu 100%. Tentu saja tidak mungkin sempurna. Nah mungkin dari 1,2 juta Anda bisa sebut 2 nama, pastilah. Di negeri ini data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu. Ada yang lapor ke saya, Bu, saya tidak terima. Kenapa? Setelah saya cek, loh kamu menerima, ini ada buktinya, kamu terima fotonya. Ya Bu, saya minta bantuan yang ini lagi. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi ini semua ada aturannya dan itu semua usulannya adalah dari daerah di awal. Tidak usah nunggu dari pusat. Jadi begitu di daerah melihat ada masyarakat yang kesulitan, segera untuk dibantu. Prinsipnya lah tidak melakukan markup dan kemudian memang tepat sasaran pada masyarakat yang benar. Selembar surat saya itu bisa membuat orang menderita. Premi mengaku menunggu jawaban resmi surat yang dikirim Anies. Kami masih menunggu surat jawaban resmi dari Kemensos, kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari saat dihubungi cnnindonesia.com Selasa 3 Agustus. Lagi-lagi sorotan eksekusi di lapangan yang sangat jeblok dari Anies. Dan herannya, sejak dari banjir lalu hingga wabah corona datang, tidak ada perbaikan. Kesalahan atau mungkin lebih tepatnya kebodohan terus saja diulangi. Seolah menjadi bodoh itu adalah prestis yang sangat berharga. Dan kalau dilihat dari polanya, Anies memang suka membela dirinya apapun ceritanya. Pihak lain mengumbar kebobrokannya, Anies tinggal membela diri dengan santainya. Maklum, Anies itu pintar menata kata dan merangkai alasan dengan bunga-bunga indah dan dikemas dengan bungkus kertas kado, kemudian diikat dengan pita warna-warni. Semua itu membuai siapapun yang mendengarnya, hingga Anies terdengar dan terlihat seperti orang yang tidak pernah salah dan terzalimi. Apa-apa ngomongnya sudah direncanakan sejak lama, gak sekalian bilang sudah direncanakan sejak berabad-abad lalu, jauh sebelum Biksu Tang melakukan perjalanan ke barat bersama Kerasakti CS untuk mencari kitab suci. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.